layanan masih terbatas, dan juga akses untuk kesehatan seksual dan reproduksi perempuan itu juga sangat minim. Kasus mengenai kekerasan seksual itu sudah banyak, tetapi banyakkan tidak tersorot. Kami mendorong untuk pemerintah supaya betul-betul memperhatikan kebutuhan disabilitas. Woi, Muni so tahu. Nah, lewat Woi Putstream ini kita akan banyak mencari tahu cerita dan juga informasi-informasi menarik yang ada di sekitar kita semua. Dan pada malam hari ini kita juga akan membahas satu topik dengan tentunya cerita dalamnya yang akan dibahas oleh bintang tamu yang kita sudah undang pada malam hari ini. Tapi tunggu. Ini hari bertepatan dengan tanggal 22 Desember, yang dimana itu adalah Hari Ibu. Kalau diumumkan mungkin dia hari untuk perempuan ya. Jadi untuk merayakan momen ini, saya akan membagikan satu atau gift lah kepada dua narasumber kita pada malam hari ini. Sabar. Nah, saya punya ada dua bunga di sini. Saya akan berikan kepada pertama satu Kak Ceni. Ini kasih bunga selamat Hari Ibu, Kak Ceni. Dan juga Kak Kanela. Selamat Hari Ibu untuk calon ibu, ya toh? Terima kasih. Sama-sama. Baik, kita akan langsung berkenalan dulu lah dengan kedua pemantik kita atau pembicara kita pada malam hari ini. Tentunya sudah ada di sebelah kanan saya. Saya sapa dulu. Selamat malam Kanela. Selamat malam. Selamat malam Kak Ceni. Selamat malam. Iya, kabar bagaimana ini? Alhamdulillah baik, sehat. Aman ya? Kak Ceni, bagaimana kabar Kak Ceni? Puji Tuhan, sehat-sehat. Aktivitas masih aman lah ya. Masih dalam konteks ini kan Desember, rame, hujan lagi. Jadi mungkin bisa jaga kesehatan. Jadi aman, sehat, aktivitas aman ya. Oke, mungkin bisa perkenalan singkat dulu dari Kanela dan juga Kak Ceni. Dimulai dari Kanela dulu ya. Dari mana, apa ini aktivitas sehari-hari lah begitu. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurila Lasyane, bisa dipanggil Nela. Saya berasal dari Kota Humbago dan sekarang sudah tinggal di Manado di perumahan Bumi Kidul Permai. Jadi aktivitas saya sehari-hari sebagai seorang guru di salah satu sekolah di Bitung. Wes, kita hari ini kedatangan seorang guru dan juga mungkin akan jadi calon ibu. Jadi awal pembelajaran untuk anak nantinya. Kak Ceni, bagaimana Kak Ceni? Halo untuk semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Ceni Wahani. Saya berasal dari Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan sekarang aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga, juga saya konsen dengan memperjuangkan hak-hak disabilitas, teman-teman disabilitas. Yaitu saya tergabung di organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia untuk Sulawesi Utara, dan saya sebagai ketua HWDI Sulut, dan juga untuk ada juga organisasi disabilitas yaitu khusus tunanetra yaitu Pertuni. Saya sebagai ketua DPC Pertuni Kota Tomohon. Oh, jadi ada teman-teman disabilitas, ada juga yang bagian perempuannya sendiri, ada juga yang secara umum ya Kak, karena HWDI bulan wanita ya. Iya, seperti itu. Tapi pekerjaan sehari-hari juga saya sebagai tukang pijat. Pada malam hari ini juga tentunya menarik tadi yang sudah dibahas oleh Kak Ceni, karena memang bertepatan dengan tema pada malam hari ini. Kita juga akan banyak mengulas cerita-cerita entah itu di dunia pendidikan untuk Kanela dan juga teman-teman disabilitas yang akan diulas oleh Kak Ceni. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang tantangan pemenuhan hak dan penyediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang inklusif di Sulawesi Utara. Tentunya tema ini mungkin dalam aktivitas sehari-hari atau pada umumnya adalah tema yang cukup tabu
bagi teman-teman di luar sana, karena mungkin akhir-akhir ini dia menjadi lebih sensitif karena beberapa kasus nih yang sudah banyak terjadi, tentunya kekerasan seksual dan juga banyak juga cerita-cerita atau kasus-kasus yang itu melibatkan perempuan dan susah dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan itu, terutama untuk pelaporan dan lain-lain. Nah, ini kita mungkin agak spill sedikit ya Kak tentang tema kita pada malam hari ini. Mungkin Kak Nela atau mungkin Kak Ceni bisa share dulu pengalaman tentang misalnya kan kita tahu nih pada hari ini atau pada beberapa waktu lalu terjadi beberapa kasus yang juga cukup viral di media sosial tentang misalnya ada kekerasan seksual terhadap siswa ataupun pelecehan terhadap teman-teman disabilitas yang itu juga harusnya punya akses mendalam terhadap misalnya untuk pelaporan dan lain-lain. Nah, mungkin Kanela pernah ada sharing lah pengalaman pribadi ataupun pengalaman yang pernah orang ceritakan kepada Kanela. Baik, jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang hak layanan hak kesehatan ya, seksual dan reproduksi. Kesehatan seksual dan reproduksi yang inklusif di Sulawesi Utara. Khususnya kalau kita berbicara terkait dengan dunia pendidikan, sebenarnya kasus mengenai kekerasan seksual itu sudah banyak, tetapi kasusnya itu kebanyakan tidak tersorot oleh media, begitu. Karena kasusnya kebanyakan hanya selesai di tingkatan di satuan pendidikan. Nah, sebenarnya kasus kekerasan seksual itu banyak terjadi di dunia pendidikan, terutama dalam bentuk kekerasan secara verbal. Iya. Kayak seperti ucapan begitu ya? Iya, ucapan, bullying. Yang menyorot misalkan soal tubuh seseorang. Begitu. Itu mungkin marak di sekolah, karena memang sekolah juga tempat anak-anak kan yang baru dia mau memulai kehidupan pergaulan. Iya, sebenarnya hal itu setelah saya amati, setelah saya cari tahu lebih dalam soal referensi ini mengenai tidak adanya pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah. Atau mungkin itu karena hal tabu tadi yang saya coba tanyakan tadi, karena temanya ini agak tabu, seksual, dan itu kan bisa jadi di tingkatan pendidikan juga, kenapa kita harus kasih ajar ini, karena ini kan nanti belajar ya pikiran pada umumnya lah. Nah, itu bagian dari tantangannya. Karena satu, kenapa? Karena tidak adanya pendidikan seksual yang komprehensif itu mengakibatkan satu, anak didik atau bisa juga guru itu cenderung tabu dalam membicarakan hal-hal yang bersifat seksual. Ketika kita mau bicara soal edukasi seksual, itu di pikiran mereka itu selalu berhubungan dengan aktivitas intim. Iya. Padahal kan pendidikan seksual itu pembahasannya kan besar, cukup luas. Itu cukup luas. Dan berbicara soal aktivitas seksual itu hanya bagian. Oh, dia hanya bagian dari? Iya, hanya bagian dari pendidikan seksual. Karena pendidikan seksual itu berbicara mengenai satu, misalkan soal relationship, soal hubungan. Hubungan itu misalkan hubungan antara dia dan tubuhnya, dia dan orang tuanya, dan lingkungan sekitarnya. Bagaimana membangun relasi yang sehat. Yang kedua, pengenalan soal organ tubuhnya. Karena kan kebanyakan misalkan di rumah, orang tua itu cenderung ketika anak-anak itu kan selalu belajar melalui pengalaman observasi. Ya, platform media sosial. Termasuk meniru orang tuanya. Begini, anak-anak itu belajar melalui proses meniru, kan? Begitu. Jadi dia belajar melalui pengalaman observasi. Pengetahuan yang dia dapat itu dari hasil meniru. Bahkan dari internal pun dia mulai meniru.
Ketika iya. misalkan dia ada kegiatan misalkan mandi bersama orang tua, terus dia melihat oh jenis kelaminnya kok sama dengan ibunya, terus dia bertanya, "Ma, ini apa namanya?" Dikasih clue yang lain. Oh ini burung kakak tua. Oh ini tidak disebutkan secara eksplisit. Oh ini penis. Mungkin juga kan orang tua berpikir kan karena ini hal yang sudah sensitif kan, tidak bisa kasih namanya yang jelas tapi alihkan dengan padahal kata yang lain. Memberikan atau memberikan pendidikan artinya dia menyebutkan namanya secara spesifik, itu justru tidak akan membuat anak-anak lebih bertanya-tanya. Misalkan kalau orang tua kasih clue, oh ini namanya burung kakak tua, dia akan mengimajinasikan dan mencari tahu burung kakak tua ini seperti apa. Tapi kalau burung kakak tua, kalau misalkan dia diberikan nama sejarah, oh ini namanya penis, fungsinya untuk ini, kan anak akan tahu. Gitu. Mungkin juga dari dalam internal pun kita sudah bisa memulai. Nah ini bisa jadi bahan juga untuk pemirsa di rumah, untuk kira-kira bisalah kita memulai pembicaraan ini dengan hal yang seperti dikatakan tadi oleh Kanela begitu. Mungkin kalian tahan dulu. Kak Ceni nih. Ini mohon maaf Kak Ceni kan, teman-teman disabilitas terutama yang tunanetra ini kan juga rawan juga atau rentan juga untuk terjadi kekerasan ataupun pelecehan seksual Kak Ceni. Nah Kak Ceni kan di organisasi AWD ini dan juga Pertuni, kan di sana banyak teman-teman disabilitas. Ada tidak yang kira-kira cerita atau curhat ke Kak Ceni? Karena mungkin ada juga yang kita kalau mau curhat ke Kak Ceni bisa nih. Nah mungkin bisa diceritakan Kak Ceni. Jadi gini, pada dasarnya karena HWDI itu kan ragam disabilitas, yang notabene itu perempuan semua. Jadi di situ ada tunanetra, ada tunagrahita atau Down syndrome, yang keterbelakangan intelek, ada juga yang teman-teman tunadaksa, dan juga ada teman-teman tuli atau tunarungu seperti itu, dan juga ada teman-teman yang sedikit ada gangguan mental gitu ya. Yang memang ada klasifikasinya masing-masing seperti itu. Karena pada umumnya kan orang lihat disabilitas ya sudah dia tunanetra, berarti yang buta lah. Maaf, yang buta. Tapi juga ada beberapa kategori di dalam. Ada beberapa kategori, gitu kan? Karena sesuai dengan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Disabilitas, bahwa yang disebut atau dikatakan disabilitas itu adalah yang memiliki hambatan atau gangguan seperti di sensorik. Jadi sensorik itu di mata ataupun telinga, dan motorik ya, dan juga intelek, keterbelakangan intelek, dan juga gangguan mental. Jadi itu adalah jenis-jenis disabilitas, karena masih banyak sekarang yang belum mengerti, pokoknya lihat itu mungkin seperti ini, seperti itu, oh sudah disabilitas gitu. Padahal kita punya ragam, punya perbedaan yang memang kita dipersatukan dalam disabilitas seperti itu ya. Jadi dengan keterbatasan kita yang ada, yang tidak seperti orang lain yang non disabilitas, karena banyak juga kan orang masih bilang normal dan tidak normal seperti itu kan. Tapi kita yang memang disabilitas, notabene disabilitas, kita yang merasakan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita masih sekarang ini pakai istilah disabilitas dan non disabilitas. Disabilitas dan itu ya. Mungkin salah satu itu. Islam dan non Islam. Iya betul. Kalau disabilitas non disabilitas. Iya seperti itu. Jadi memang kebanyakan teman-teman pengalaman dari teman-teman itu juga bukan hanya tunanetra. Karena apa? Kebanyakan juga ada teman-teman, tapi ada teman-teman dari tuli, bisu, yang tunarungu ya. Jadi itu mereka ada kekerasan seksual di sana. Karena apa? Karena mereka kan sulit ya untuk berinteraksi dengan orang-orang non disabilitas atau mungkin disabilitas yang lain ketika kita tidak mempunyai JBI atau juru bahasa isyarat. Seperti itu kan, karena dengan keterbatasan juga selama ini, makanya teman-teman perempuan yang teman-teman tuli atau tunarungu itu banyak
menjadi korban dalam kekerasan seksual, ya. Nah, misalnya seperti apa itu, Kak ya, Ceni? ada juga seperti pemerkosaan. Iya. Iya, ada memang kejadian, ada beberapa kasus yang korbannya satu orang perempuan dan juga pelaku itu ada beberapa pria ataupun teman-teman yang Down syndrome, ya, keterbelakangan intelek. Itu memang ada pernah, bukan juga pernah, tapi ada beberapa kasus di mana-mana, bukan hanya untuk di Sulawesi Utara saja seperti itu. Nah, jadi ketika jadi korban kekerasan seksual, kadang juga keluarga menutupi, toh karena pikir biar Jo, berdiam Jo, gitu. Ada stereotip lah dari keluarga bahwa gitu. Kejadian ini bisa jadi bahan bulian atau mempermalukan keluarga. Seperti itu. Padahal kita disabilitas itu butuh dukungan, ya. Apapun kita itu butuh dukungan dari orang terdekat kita, yaitu ada di dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Tapi kebanyakan, jadi yang saya ingin katakan pada saat ini bahwa kebanyakan teman-teman kita perempuan disabilitas itu tertutup untuk dunia luar, seperti itu ya. Karena apa? Perlakuan keluarga. Bahkan ada juga teman-teman saya yang lalu itu pernah curhat bahwa katanya keluarga itu seperti tidak menerima keberadaan dia di dalam rumah itu. Karena apa? Ada orang tua ataupun kakak, adik, kalau ada datang tamu gitu kan, kalau pas dia duduk di ruang tamu ataupun disuruh di pindah, langsung suruh masuk ke dalam, katanya mau ada tamu. Itu kan diskriminasi. Jadi kebanyakan kita itu berteriak kepada pemerintah, stakeholder ataupun orang di luar keluarga kita, menghapus diskriminasi, menghapus stigma negatif terhadap kami disabilitas. Tetapi ternyata orang yang di dekat kita, mereka itu yang pelaku diskriminasi. Ditambah lagi ada perlakuan-perlakuan pelecehan yang kira-kira itu kepada teman-teman disabilitas. Nah, ini menarik untuk kita lebih kembangkan, karena berbicara soal kasus pasti kita punya pola atau kita punya tempat untuk melapor misalnya. Melakukan pelaporan. Artinya di sini tidak mungkin juga kita kan diam. Iya, betul. Atau bahkan mungkin tadi yang dibilang Kak Ceni, keluarga yang menutupi tapi tidak melaporkan keluar, bahkan itu ditutupi sehingga membuat korban ini merasa depresi. Betul. Nah, dari Kak Nela, mungkin layanan kesehatan seksual ini di Sulawesi Utara atau di Manado ini, gimana menurut Kak Nela? Apakah dia sudah tidak seperti tabu di dunia pendidikan kayak tadi yang orang tahu bicara seksual, tapi kan wilayah layanan artinya dia perlakuan yang adil dong. Jadi buat semua. Kan ini adalah kasus yang dia jadi korban. Korban artinya dia wajib untuk melapor. Ketika dia melapor ataupun ketika dia ke tempat layanan kesehatan untuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi, apakah itu masih jadi sulit di Sulawesi Utara atau masih belum terlihat untuk kapasitas-kapasitas yang ada di Sulawesi Utara menangani kasus-kasus seperti ini? Kasus kekerasan. Iya, pelecehan. Kalau untuk nakes, terkait dengan akses layanan, sebenarnya kalau di sekolah sendiri sebenarnya karena ada dua aturan yang dijadikan sebagai begini. Kalau di sekolah itu sebenarnya ada yang namanya pembentukan satgas. Oh iya, karena kan sekarang sudah ada satgas-satgas di masing sekolah atau kuliah. Misalkan kalau khusus Kementerian Agama itu ada aturannya nomor 83 KMA nomor 83 tahun 2023. Begitu juga di Kemendikbud. Akan tetapi untuk akses misalkan soal pelaporan itu sebenarnya satgasnya belum bisa berfungsi dengan baik. Berarti belum sampai ke tahap itu atau tertahan di karena misalkan pendampingan itu hanya dilakukan guru secara individu, begitu. Karena misalkan saya tanya kemarin bagaimana begitu soal satgasnya ke anak-anak begitu.
Kata mereka itu hanya sebagai lembaga formalitas begitu. Jadi tugasnya itu seperti apa itu Kanela? Jadi ya harusnya kan jadi orang sebenarnya tugas mereka hanya melaporkan kasus ke guru. Ke guru. Itu pun untuk apa namanya itu instruksi ke atas itu tidak jelas. Gitu. Jadi kasusnya itu dilaporkan, misalnya kita simulasi lah. Saya lapor, misalnya saya korban, saya lapor ke guru, terus di guru cuma diolah informasinya selesai. Diolah informasinya, dipanggil anak-anaknya sudah selesai. Pernah tidak Kanela tahu apa yang dibilang guru atau mungkin pengalaman ada bilang guru pas di ruangan waktu tanya-tanya informasi? Ya misalkan begini, kan saya bilang tadi bahwa tidak semua orang di lingkungan pendidikan itu punya perspektif terhadap korban, begitu. Jadi misalkan ketika ada kasus nih, misalkan kan kebanyakan kasusnya KGBO, kekerasan gender berbasis online, kan soal VCS, remaja melakukan VCS. Oh iya, VCS ya. VCS, terus tiba-tiba sudah dapat nih laporan ke guru. Tiba-tiba ada guru lain yang bilang, oh, tuh anak kok memang begitu dia. Memang nakal begitu, itu anak kok memang dia centil-centil mungkin jadi guru pun mengaklamasi itu. Iya, begitu. Guru pun mengiyakan itu karena mungkin oh dia kok memang begitu, dia memang begitu. Tapi kan justifikasi seperti itu kan bisa berpeluang lebih banyak korban berikutnya kan dari pelaku. Iya, dan itu hanya misalkan hanya diselesaikan di BK begitu. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Tapi kan sebenarnya yang dibutuhkan korban kan lebih dari itu. Jadi kecenderungan untuk misalkan dari sekolah mengarahkan ke PPA, ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak itu jarang sekali terjadi. Jadi memang selesainya di ruang BK. Iya, itu. Oh sehingga di ruang BK dipanggil orang tuanya, dijelaskan anak-anaknya begini dan kena kasus begini sudah selesai. Bahkan orang tuanya sudah bertanda tangan. Mungkin juga seperti yang Kak Cini bilang tadi, di lingkungan keluarga pun menutupi. Karena kan hal ini sifatnya tabu kan di lingkungan keluarga. Terus reaksi yang terjadi pada orang tua itu bukan refleksi, tapi justifikasi. Itu juga yang saya bilang tadi bisa membuat anak atau pelaku itu, contohnya yang di bawah umur, bisa mungkin depresi. Adapun jika terjadi kehamilan cenderung dinikahkan. Padahal kan kita tidak tahu apakah benar anak di bawah umur melakukan hubungan suka sama suka atau ini termasuk tindak pelecehan. Sehingga karena kebanyakan mereka tahu kalau untuk menghentikan hubungan begini maka solusinya adalah menikah. Begitu. Padahal kan orang tidak tahu kalau sebenarnya anak itu korban dan nikahkan dengan pelaku. Akhirnya yang terjadi adalah satu ketidaksiapan karena kan sebenarnya untuk hamil kan sebenarnya ada hamil yang tidak diinginkan, Mbak Ceni? Iya, kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan yang direncanakan dan kehamilan yang tidak direncanakan. Mungkin yang terjadi adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Soal kesiapan tadi itu. Soal kesiapan menjadi seorang ibu, kesiapan mempunyai seorang anak itu kan sangat berpengaruh secara psikologis. Oleh karena itu tidak heran ketika di TV orang dengar ada seorang ibu membunuh anaknya, gitu. Karena tekanan psikologis itu yang terjadi pada seorang remaja yang tidak siap menjadi ibu. Artinya juga kita bisa, bukan simpulkan sih, kita bisa tarik bahwa ada informasi dari Kanela bahwa bahkan di layanan Satgas tadi itu belum berfungsi dengan baik untuk proses kasus-kasus seperti ini. Nah, untuk Kak Ceni nih, lagi-lagi kan tentunya ini sensitif juga untuk teman-teman disabilitas karena pelaporan pun dilakukan. Apakah layanan yang kira-kira Kak Ceni pernah dengar atau pernah alami ke teman-teman soal pelaporan dan lain-lain yang layanan itu mengakomodir apa yang teman-teman disabilitas laporkan begitu? Kan juga kita tahu pasti tunanetra atau yang lainnya butuh pendamping. Nah, kan di layanan kesehatan ini kan juga saya sih belum pernah lihat sih ini Kak Ceni. Maksudnya ada teman tunanetra yang lihat 20 orang atau 15 orang, ada satu pendamping ini. Mungkin pendamping di organisasi ya. Pas dia
ke tempat layanan kesehatan kan itu banyak tuh, 20 orang, satu orang yang tanggung. Nah, apakah di rumah sakit kah atau di mana begitu Kak? Ada jasa pendamping begitu? Maksudnya layanan dan akses-akses seperti ini kan yang perlu untuk teman-teman disabilitas. Nah, mungkin bisa di-sharing lah. Iya, betul. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa layanan kesehatan untuk khususnya disabilitas ya. Ya. Perempuan. Iya, perempuan disabilitas untuk di Sulawesi Utara ini masih sangat minim. Karena apa? Saya sendiri pernah merasakan bahwa ketika ada kami membutuhkan layanan kesehatan, contohnya ya di rumah sakit ataupun puskesmas, ada salah satu rumah sakit dan puskesmas juga, itu kadang kita itu kayak dipersulit. Seperti ini memang maaf ya, tidak ada penjelasan atau tidak ada edukasi dari nakes terhadap teman-teman perempuan disabilitas saya yang ada. Nah, pokoknya cuma bilang, sudah kamu pasang KB ini ya, KB suntik, KB, ya. Jadi tidak ada penjelasan. Padahal kita itu sangat membutuhkan kalau ketika kita pasang KBA, itu dampaknya seperti apa di kesehatan kita. Mungkin kan juga ada misalnya alergi atau apa. Mungkin karena tenaga kesehatan mungkin pikir dia itu disabilitas, jadi sudah pasang ini itu seperti itu. Tapi makanya kami juga merasa bahwa aksesibilitas dan akomodasi yang layak itu masih jauh dari kata layak untuk yang ada kami disabilitas perempuan, apalagi perempuan disabilitas yang ada di Sulawesi. Nah, mungkin itu kan kasus yang kira-kira seperti normalnya lah, orang sakit dan lain-lain. Tapi gimana kalau soal kasus yang dia dampaknya kekerasan seksual, kemudian dia pergi ke layanan kesehatan, apakah di sana juga mungkin bisa diceritakan ini Kak? Kalau juga apalagi korban seksual seperti itu kan, yang korban itu disabilitas, entah disabilitas apa, pokoknya disabilitas lah. Ya, memang betul seperti Kak Nela juga tadi katakan bahwa kebanyakan orang yang ada di sekitar menyalahkan si korban. Karena apa? Betul, ada yang bicara bilang, oh kamu itu centil, kamu itu yang suka menggoda, kamu itu yang seperti itu. Padahal kondisinya juga bisa dilihat kan? Iya, betul. Dengan keadaan juga dia seperti itu kan, kita itu butuh dukungan ya dari orang-orang sekitar kita. Artinya bisa mensupport supaya jangan stres gitu kan, itu akan berdampak ke psikologi dia kan, ke mental dia. Jadi berusahalah supaya orang-orang di sekitar jangan seperti itu. Tapi kenyataannya mau seperti itu, terus kamu ini memang, kenapa kamu harus seperti itu? Kenapa kamu suka kamu ini itu? Jadi seolah-olah menyalahkan si korban. Jadi, padahal pada waktu itu kan korban itu tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya kan, tidak bisa berbuat apa-apa. Belum ada perspektif korban, bahkan di institusi-institusi yang itu menjadi bahan atau tempat paling penting yang kita mau sharing atau mau melaporkan sesuatu, kayak konsultasi lah, seperti layanan kesehatan ini ternyata masih sulit juga ya Kak Ceni. Iya, betul. Apalagi dalam tanda kutip itu pelaku itu seperti pejabat ya, atau pengusaha, atau mungkin orang berpengaruh, ya kan? Ya, nggak mungkin lah kalau korban itu disabilitas terus mereka akan perhatikan gitu, atau mereka akan mau bilang, ini ada pendampingan atau apa. Nggak mungkin, itu sungguh sangat mustahil. Tapi kalau mungkin di tempat lain ya ada yang seperti itu, saya angkat jempol. Jadi berarti sepengalaman Kak Ceni ini, kita tidak membicarakan bahwa umumnya seperti ini, tapi sepengalaman Kak Ceni begitu ya? Iya, dan itu juga memang dari curhat-curhat teman-teman itu kan, seperti itu. Nah, Kanela, nih karena kan tadi sudah berbicara soal satgas dan lain-lain, kira-kira ada tidak kayak pertolongan psikologis pertama? Karena kan biasanya ketika dia dilecehkan atau dia menerima kekerasan, dia butuh seseorang yang bisa diajak bercerita dan juga memahami kondisi psikologi seseorang atau korban ini, Kanela. Nah, itu misalnya di lingkungan pendidikan lah, atau mungkin Kanela pernah ada teman atau apa
yang Kanela juga di situ berperan sebagai apa tadi ini, pertolongan yang bersifat psikologis. Sebenarnya sangat disayangkan ya, begitu harusnya di institusi besar seperti pendidikan itu harusnya menyediakan satu sekolah minimal satu psikolog. Satu psikolog. Begitu. Itu sudah paling minimal. Maksimalnya ya dihitung per siswa. Kan begitu, kalau misalkan ada sekitaran 100 siswa atau 1000 siswa, ya minimal ada 4 sampai 5 BK di dalam sekolah. Tapi kan sayangnya di setiap sekolah itu hanya diadakan satu guru BK. Satu guru BK dan monotonnya marah-marah. Karena biasanya saya juga kan waktu SMA pasti panggil BK, aduh sudah dapat marah ini lagi. Kan begitu. Nah, lanjut kan. Iya, begitu. Terus kan satu orang wajar kan marah-marah satu orang, terus tiba-tiba satu hari ada 10 kasus. Iya. Terus dihadapi sendiri kan sulit gitu. Bahkan dia juga tidak bisa mengontrol psikologinya. Guru BK tidak bisa mengontrol psikologinya. Bagaimana? Ya, ya mungkin seperti itu. Ya, jadi kemarin waktu pulang dari kegiatan saya membuat satu modelnya sosialisasi lah soal kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Ya saya bilang ke mereka begitu, karena waktunya kan waktu yang diberikan juga sedikit, sementara menurut saya pelatihan itu harus dibuat minimal seminggu sekali. Begitu. Ya saya bilang begitu ke anak-anak, kalau misalkan guru tidak dapat, karena kan guru tidak 24 jam kan di sekolah begitu. Dan misalkan ada teman kalian yang tiba-tiba curhat mengenai kalau dia mendapatkan kekerasan. Jadi saya memberikan contoh ke mereka begitu, soal satu, ketika teman bercerita jangan menjustifikasi, dengarkan apa yang dia mau bicarakan. Jadi Kanela membuka ruang ini untuk misalnya anak-anak didik yang di sekolah, karena fasilitasi atau layanan di sekolah pun tidak cenderung memperhatikan itu. Iya, gitu. Jadi buat seperti itu. Kalaupun ada anak yang datang terus curhat ke saya, ya saya memberikan menjadikan diri saya sebagai ruang aman gitu bagi siswa tersebut, termasuk satu tidak pernah untuk, karena kan kalau misalkan orang curhat sesama teman, privasinya kan tidak terjaga. Begitu. Karena keamanan informasi ini juga kan, ya, kalau dia melebar kan masuk di Facebook, masuk di ini, dibully, kemudian dijauhi dari teman-teman. Terus saya ambil contoh kasus di luar sekolah ya, kasus yang viral lalu yang Gorontalo. Iya. Ya, kasus yang Gorontalo yang siswa dan guru. Terus, kasus hubungan seksual antara murid dan guru. Oh, yang sempat itu yang direkam, teman rekam itu? Oh iya, tahu. Saya berkali-kali di dalam ruang guru, ketika mereka sedang berbicara, saya bilang, ini kasus grooming, ini namanya grooming child, begitu. Tapi apa tuh? Grooming child itu adalah proses pendekatan orang dewasa kepada anak-anak dengan sengaja, begitu, untuk memberikan orang ruang aman, untuk memfasilitasi mereka, itu namanya grooming. Jadi anak-anak itu yang kena kasus kekerasan seksual di daerah itu kena grooming, namanya grooming child. Tambah lagi situasi dan kondisi yang kira-kira membuat, misalkan anak itu mohon maaf, dia terlahir, ya informasinya yatim, kan begitu. Informasinya dia terlahir yatim piatu. Sementara kan sebagai orang dewasa harusnya dia tahu itu, harusnya dia lebih sadar begitu dan daripada anak-anak begitu, bahwa ini anak-anak di bawah umur dilindungi oleh undang-undang. Masa anak mau melakukan hal seperti itu ke anak kecil? Jadi memanfaatkan situasi itu, memanfaatkan psikologis korban. Tetapi tanggapannya adalah ketika kamu buka komentar, tanggapannya sungguh miris kan, misalkan, ini anak sudah berpengalaman, ini anak umur masih, dia sekarang kena kasus kelas 2 SMA. Sementara dia di grooming dari kelas saat dia baru masuk. Bagaimana ceritanya 5 bulan dia sudah berpengalaman? Netizen pun di kolom komentar arahnya memang negatif. Itu sampai di institusi pendidikan. Orang ketika membahas kasus itu pasti bukan ke Pak gurunya,
tapi ke siswanya. Siswanya dulu. Padahal Iya. ini kita mesti cari tahu dulu latar belakang kenapa guru ini sampai berbuat seperti itu. Iya. Padahal kan oleh karena itu saya di ruang guru tuh berkali-kali bilang tidak, ini kasus grooming, dia di grooming. Punya ini. Oh, tapi di internal guru di sekolah Iya, pro kontra. ada pembicaraan itu. Ada pro kontra. Saya pikir bahwa seorang guru harusnya sudah tuntas masalah begini Iya. kan. Begitu, sebagai seorang pendidik harusnya sudah paham begitu. Tapi kan nyatanya juga tidak begitu. Layanan pendidikan juga tidak benar-benar aman bagi korban kekerasan. Bahkan dari dalam pendidikan pun memang Iya. internal juga, waduh, ini jadi isu yang memang kita harus banyak memberikan informasi dan edukasi kepada pemirsa di luar, karena memang seperti yang Kak bilang tadi dan juga Kak Ceni, di internal, di institusi pendidikan, di institusi kesehatan itu juga masih banyak tindakan-tindakan diskriminasi terhadap korban. Nah, mungkin dari tadi penjelasan atau cerita-cerita dari Kak Ceni dan juga Kak Nela yang sudah kita dengar bersama bahwa memang layanan masih terbatas dan juga akses untuk kesehatan seksual dan reproduksi perempuan itu juga sangat minim ya di Sulawesi Utara atau di Kota Manado, mungkin di tempat lain juga. Nah, kira-kira Kak Ceni, Kak Nela, apa nih rekomendasi yang bisa, kita pikir Kak Nela juga punya rekomendasi karena tadi sudah buat ruang-ruang kecil untuk coba membuat satu pembelajaran baru untuk adik-adik siswa. Nah, kira-kira rekomendasi apa nih untuk misalnya di dunia pendidikan lah dari Kak Nela? Harapan kedepannya serta rekomendasi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi adalah satu, perlunya institusi pendidikan itu membuat satu pelatihan secara bertahap yang merata dari tingkatan misalkan kepala madrasah atau kepala sekolah, dari tingkatan tenaga kependidikan dan juga guru, dan itu tidak hanya dilaksanakan secara formal misalkan yang penting ada kegiatan, yang penting ada kegiatan, tapi gitu. Baru yang kedua adalah sekolah harus sebenarnya menyediakan atau mengaktifkan kembali satgas. Iya, satgas soal penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah perlu adanya layanan psikologis yang memadai untuk sekolah, dan agar akses korban terhadap pelayanan tersebut lebih dekat lagi. Iya. Ada lagi? Saya rasa untuk institusi pendidikan hanya seperti itu. Untuk sekarang ya, nanti kan dia kan juga akan berkembang. Lagi, kan? Untuk yang sekarang pun susah, bagaimana nanti? Jadi itu rekomendasi yang penting kira-kira untuk institusi pendidikan yang Kak Nela bahas tadi. Nah, untuk teman-teman disabilitas nih, kan paling banyak itu cuma kegiatan sosial, datang kasih beras, datang pulang, tapi tidak ada apa nih yang kayak tadi layanan-layanan yang sangat diperlukan oleh teman-teman disabilitas. Nah, mungkin rekomendasi dan harapan ke depannya. Oke, jadi mungkin ya rekomendasi dan harapan ke depan, karena saya juga sebagai seorang disabilitas, perempuan terus disabilitas lagi. Jadi kalau mau dibilang ini dua kerentanan kan. Jadi harapan kami sebagai disabilitas, kami berharap supaya ke depan itu pemerintah lebih memperhatikan ya. Ini khusus di bidang kesehatan seksual dan reproduksi seperti itu. Jadi supaya ke depan di layanan-layanan kesehatan secara umum itu supaya betul-betul ada layanan khusus untuk disabilitas, teman-teman untuk disabilitas. akses ya, aksesibilitas untuk kami disabilitas. Jadi contohnya juga satu, ada pendamping-pendamping yang mengerti dengan keadaan kami, yang mengerti dengan cara bicara atau cara menyapa dan sebagainya ya. Intinya itu, kompeten lah yang di bidang. Betul. Otomatis itu harus lewat dari pelatihan-pelatihan khusus ya. Dan tolong supaya ketika ada pelatihan khusus seperti itu harus dilibatkan kami disabilitas ya kan. Karena intinya
aturan apapun itu keluar, jangan katakan untuk kami disabilitas ketika tidak melibatkan kami disabilitas Iya. secara bermakna. Jadi harus ada itu EDP. Secara bermakna. Secara Benar, bermakna seperti itu. Iya. Dan juga tentang infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur itu cuma sekedar ya, seperti ada di trotoar, ada yang timbul-timbul, oh ini jalan tunanetra, ini jalan netra, terus di timbul-timbul itu kalau ada yang naik turun gitu kan, atau ada lomba, atau so pica-pica, itu atau so pica-pica gitu kan. Karena yang penting bikin aja, kan orang bikin aja. Supaya sesuai aturan, tapi kan tidak dirawat. Iya betul, itu kan nggak akses juga untuk kami. Nah, terus harus juga ada jalan miring untuk teman-teman pengguna kursi roda. Ya, seperti itu. Dan juga untuk teman-teman yang seperti Down syndrome, yang intelek, keterbelakangan intelek, mereka itu cenderung dengan hal-hal yang konkret. Jadi harus ada gambar-gambar, ini kan gambar apa. Dan juga untuk teman-teman yang teman-teman tuli atau tunarungu ya, yang dikenal itu harus ada JBI. Jadi kami mendorong untuk pemerintah supaya betul-betul memperhatikan kebutuhan disabilitas. Jangan cuma tahu oh ini ragam disabilitas, tetapi tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan proses kami. penanganan, cara penanganan. Kami ada di jalan itu cuma bilang, oh ini bikin rusak pemandangan kota Manado, itu contoh seperti itu. Tetapi pemerintah tidak pernah tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kami, seperti itu kan. Jadi tolong supaya ke depannya pemerintah lebih mengerti dan tolong nakes juga tenaga kesehatan supaya ada waktu untuk disabilitas, untuk mengedukasi. Kami ingin supaya kedepannya pemerintah itu lebih memperhatikan kami dan supaya juga bisa mengesahkan tentang Pergub disabilitas. Oh, itu sudah diusulkan? Sudah diusulkan. Teman-teman disabilitas sudah diusulkan, tapi belum sudah dijanjikan. Sudah dijanjikan. Bahkan sudah ada konsolidasi, sudah disosialisasikan, tetapi belum direalisasikan. Yang kami butuh itu kan bukan hanya sebagai pertanyaan, tetapi memang betul-betul pernyataan yang betul-betul akan direalisasikan oleh pemerintah untuk kami disabilitas yang ada di Sulawesi Utara. Karena keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk kami hidup dan berkarya. Iya, itu dia. Dan teman-teman sekalian, kita mau ucapkan terima kasih dulu untuk kedua tamu kita pada malam hari ini yang sudah banyak sharing, banyak memberikan informasi baru, baik itu di dunia pendidikan dan juga teman-teman disabilitas. Nah, ini kan ini momen Hari Ibu dan juga Natal. Mungkin orang bisa kasih ucapan sedikit dulu. Untuk teman-teman di rumah, selamat hari Natal atau selamat hari Ibu, boleh, silakan ke sini. Boleh. Jadi apalagi juga saya disabilitas perempuan, wanita, adalah HWDI. Jadi pertama pribadi saya mengucapkan selamat merayakan Hari Ibu pada hari ini ya, tanggal 22 Desember ya, para ibu-ibu, para mak-mak, calon ibu dan calon-calon ibu juga, calon ibu Nela. Selamat kita memperingati Hari Ibu, dan ketika kita masih ada bersama dengan ibu, mari jo orang sayang-sayang tuh, orang pe mama, orang pe ibu-ibu yang ada gitu. Dan juga selamat menyongsong Hari Natal 25 Desember dan tahun baru 1 Januari 2025. Ya. Mungkin dari Nela bisa menyampaikan lah. Saya secara pribadi, jadi 22 Desember selain diperingati sebagai Hari Ibu, sebenarnya juga kalau mau lihat sejarah juga sebagai hari perjuangan para perempuan. Nah, itulah. Jadi Hari Ibu tidak hanya berlaku secara khusus ya, jadi berlaku secara universal. Baik dia sebagai ibu yang punya anak, atau dia juga sebagai perempuan dari yang kecil sampai yang besar gitu. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Ibu, selamat Hari Perempuan bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat, tidak pernah berhenti belajar, juga
sebagai seorang perempuan kita harus saling mendukung dan saling support sebagai salah satu gender yang rentan terhadap kekerasan Dan seksual. Ya, dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa apabila ada misalnya pengalaman atau sharing-sharing tentang pelecehan seksual yang pernah Anda dengar atau teman Anda bicarakan, bisa ditaruh di kolom komentar, dan juga mungkin bisa ada usulan tema-tema lain yang kita akan angkat di Woi Podstream ini. Nah, kita dari Manaroku Studio Foto, dan juga ini ada buah tangan dari teman kami, Tolek Kostum yang ada di Tanjung. Nanti boleh kawan-kawan juga mau buat seperti ini, atau juga teman-teman yang mau berfoto, bisa langsung ke Manaroku Foto yang ada di Kleak. Ya, dan itulah Podstream kita pada hari ini. Terima kasih sudah datang, sudah berkunjung. Semoga kita bisa kembali ulang, mungkin cerita balik-balik ulang, karena mungkin ada banyak yang perlu orang gali bersama. Nah, seperti yang bilang tadi, orang sebagai perempuan, kita juga hari ini mau bilang selamat Hari Ibu, Mak. I love you, Mama. Dan juga selamat Natal dan Tahun Baru. Bersama orang mesti kuat, toh, karena together to be winner, begitu. Karena kata menyerah adalah kata lama yang sudah orang tinggalkan lama. Terima kasih, dan sampai baku jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Salam, woi. Mau bisa tahu? Okay. Terima kasih.